Ada yang masih ingat di kebijakan impor itu kita ngobrolin apa aja? Pertanyaan ini boleh dijawab dan Ibu hargai, barangkali ada yang mau perbaikan nilainya, nilai dari kalau kelas lain kan tugas individu, kelas ini tugas individunya kan belum ya. Yang berkenan menjawab, Ibu sebelum tugas individunya dikerjakan udah kasih poin tambahan 5 poin. Oke, silahkan. Ada yang masih ingat pembahasan kita tentang kebijakan impor? Ada? Ibu dijelasin Enggak. secara garis besar aja. Iya, secara garis besar aja boleh, Neng. Ya, mau nyoba ya, Bu? Kebijakan Boleh. impor itu diartikan sebagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Nah, kebijakan impor itu ada. Oke, itu Iya, Bu. bentar. Itu berarti pengertiannya ya, Neng ya. Iya. Tolong ingat lagi yang lain-lainnya, tapi pakai bahasa sendiri aja biar enak. Biar oh iya paham, pakai bahasa sendiri aja, nggak usah dibaca. Oh iya. Yang diingat. Coba mengasah daya ingat kita. Yang diingat aja, nggak apa-apa. Jadi bisa lebih sederhananya ya Bu, kebijakan impor tuh pengiriman barang dari luar negeri, tapi dengan mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku, gitu Bu. Oke, berarti entah itu berupa peraturan, entah itu berupa apapun itu yang tujuannya untuk mengatur datangnya barang dari luar negeri ke dalam, dari luar negeri ke dalam Negeri. negeri kita, ke dalam negeri Iya, ya, ke daerah pabeanan. Intinya iya Bu. itu. Kemudian kita pelajari apalagi kemarin? Ada kebijakan tarif barrier, di dalam kebijakan impornya ada kebijakan tarif barrier dan kebijakan non-tarif barrier, Bu. Oke, ada tarif barrier sama non tarif barrier. Kalau tarif barrier Iya. berarti hubungannya sama biaya ya, uang yang Iya. dikeluarkan untuk supaya barang impor bisa masuk ke kita. Ya, kalau non tarif barrier berarti tanpa dikenakan Biaya. biaya. Biasanya ada kebijakan-kebijakan yang memang mengatur sedemikian rupa supaya barang impor tidak terlalu banyak. Boleh Iya, Bu. disebutkan contoh-contoh yang non tarif barrier? Secara garis besar kan ada 3 ya. Ada kuota, ada subsidi, sama satu lagi apa namanya? Pembatasan bukan, Bu? Ya, yang batasan itu. Bisa sebutkan contohnya salah satu? Untuk pembatasan spesifiknya berupa kuota sistem, terus ada perizinan impor kayak impor lisensi gitu Bu. Oke, yang Ibu bahas kemarin ya di kelas ini atau di kuliah bersama ya, ada namanya apa namanya? Embargo. Embargo, ya. Kelas ini dibahas nggak embargo? Belum Bu? Belum. Oke, tambahan sedikit ya. Salah satu contoh batasan diantaranya kan embargo. Kemudian contoh negara yang pernah diembargo itu adalah Irak. Kalau pernah waktu kecil dengar
ada yang tidak bisa melakukan transaksi dengan negara luar, yaitu Irak, karena kebijakan politik dari Amerika. Pertanyaan Ibu selanjutnya nih. Selain Susi ya, Susi sudah cukup, nilainya sudah Ibu ada celengan 5 poin ya Susi? Iya, Ibu, Tugas makasih. individunya kan belum. Oke. Untuk yang lain yang mau coba boleh. Pertanyaan Ibu adalah, apakah Indonesia pernah diembargo? Termasuk negara yang pernah diembargo? Indonesia pernah diembargo Bu kalau nggak salah sama Amerika. Gimana Andika? Andika ya tadi, Andika Fahri. Pernah Iya ya kalau nggak Andika? salah sama Kalau nggak Amerika. salah, ya kalau nggak salah berarti betul Andika. Kenapa? Kenapa diembargo apa sama Amerika? Kalau nggak salah tuh gara-gara pemerintah Soekarno bilang ganyang Malaysia. Oleh sebab itu Amerika ganyang itu embargo Indonesia. Oke. Baik, terima kasih ya. Andika udah punya celengan. Tapi nanti Ibu perbaiki lagi. Selain Andika, ada yang mau bantu jawab juga? Ada yang mau berkenan jawab? Ya Bu, Anjar Bu. Anjar, boleh Anjar. Andika. Indonesia pernah 2 kali merasakan pahitnya embargo Bu. Pertama Apa aja tuh Anjar? dan Amerika pada tahun 66. Ya, yang Itu, tadi berarti ya. ya. Yang kedua? Kedua tahun 95 sampai 2005. Kenapa tuh yang tahun 95 sampai 2005 Indonesia kira-kiranya? Nah, kenapa tuh Bu? Nggak tahu Bu. Oke. Yang lain. Ibu udah tahu kenapa. Yang lain barangkali ada yang mau coba. Gilang. Boleh Gilang. Apa Gilang? Sampai 2005. Alasannya kenapa? Politikkah, keamanankah, atau HAM-kah, atau apa pelanggaran politiknya? Ya, di timur. Oke, good Gilang. Ibu sudah kasih celengan ke Gilang 5 poin ya. Oke. Itu tentang embargo ya. Kita tuh ternyata Indonesia kita pernah diembargo. Embargo itu apa, Bu? Embargo itu pembatasan atau pelarangan perdagangan dengan negara lain dikarenakan alasan tertentu. Contohnya tadi sudah ada berapa contohnya tadi? Ada 3 ya. Contohnya Irak, contohnya Indonesia. Indonesia pernah 2 kali. Kemudian Ibu lanjut ke kuota. Ada yang ingat tentang materi kuota di kebijakan impor? Kuota. Kuota. Kuota itu yang membatasi kualitas suatu barang bukan sih Bu? Bukan kualitasnya, kuantitas. Kuantitasnya dibatasin supaya tidak terlalu banyak barang luar masuk ke kita. Di antaranya dengan cara kuota. Kuotanya dalam bentuk apa? Ada yang masih ingat? Kuota. Ada? Kalau yang baca Classroom itu di materi kebijakan impornya halaman
73-74. Di sana ada macam-macam kuota. Itu apa aja? Ada yang mixing kuota, tarif kuota, negotiate kuota, sama absolute kuota. Apa aja sih itu? Coba ada yang ingat atau ada yang mau coba jawab? Ibu, saya mau mencoba jawab, Bu. Silakan Rifka Anissa. Absolute kuota itu sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak tanpa negosiasi. Lalu yang negotiated kuota adalah sistem kuota yang ditetapkan. Sebentar. Ya, Bu. Oke, Rifka, satu poin aja. Absolut ya, absolut kuota itu kalau kuotanya ditetapkan oleh salah satu negara aja, jadi nggak perlu nego berdua sepakat, enggak. Tapi negara, misalnya Indonesianya yang menetapkan sendiri kuotanya ya. Kalau ada barang impor masuk harus begini, harus begitu, jumlahnya harus segini. Gitu. Oke, terima kasih Rifka. Iya, Bu. Sudah punya celengan ya Rifka. Ada lagi yang mau celengan nilai dari Ibu? Ya, Bu. Dari kuota impor. Kuota. Tadi sudah disebutkan satu macam, ada absolute kuota. Diingat, absolute berarti hanya negara yang bersangkutan yang menetapkan kuota. Satu lagi, kita tadi bahas tentang kuota. Sorry, tiga lagi. Siapa yang mau poin ke 2, ketiga, keempat? Macam-macam kuota impor. Silakan. Ya, Bu. Ya sayang, sebentar. Udah jawab, Bu. Boleh, silakan. Negotiated kuota adalah kuota yang besar kecilnya ditentukan berdasarkan perjanjian antar dua negara atau lebih yang terlibat dalam perdagangan. Jadi berdasarkan kesepakatan ya. Perjanjian. Contohnya gimana Anjar? Contohnya gimana tuh? Diilustrasikan Misalkan, gimana? Indo sama Malaysia mau impor beras, harus ada perjanjian dulu enaknya gimana nih, ataupun ngirimnya stoknya berapa, gitu-gitu, Bu. Pokoknya ada perjanjian yang disepakati, Bu. Oke, good. Terima kasih Anjar. Next, ada lagi. Ada tarif kuota, Bu. Suaranya? Tarif kuota, Bu. Tarif kuota, oke. Gimana tuh tarif kuota, Aditya? Tarif kuota yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dan sistem kuota, Bu. Oke, jadi ada biayanya ya, ada pembatasan di fisiknya juga, ada biayanya juga. Oke, terima kasih. Anjar, sebentar. Satu lagi, macam-macam kuota. Satu lagi siapa? Missing kuota, Bu. Apa tuh mixing kuota? Missing kuota yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu untuk melindungi industri dalam negeri. Setengah jam. Oh, diangkat dulu, diminum aja. Sebentar ya, Neng ya. Gimana, Bu?
mixing kuota? Ayu, Bu. Ayu. Contohnya gimana, Ayu? Contohnya gimana? Contohnya, misalkan Indonesia menjalin kerjasama dalam bentuk menjalin kerjasama terhadap negara lain. Contohnya dalam PT Kemudian? Gresik Semen. Jadi bahan itu harus ada pembatasannya gitu, Bu, untuk melindungi industri di dalam negerinya. Oke, Ibu bantu ya. Bahan baku tertentu, misalnya gini. Oke, Ayu dengar suara Ibu, Ayu? Dengar, Bu. Oke, tadi suaranya terputus-putus ya, Yu. Intinya gini, bagaimana suatu negara melakukan pembatasan terhadap bahan baku tertentu. Contoh, di Sumedang ada pabrik tahu. Pabrik tahu bahan bakunya apa? Kacang kedelai. Kacang kedelainya dari mana? Apakah impor atau lokal? Lokal tersedia, tapi harganya ternyata lumayan mahal. Kemudian ada barang impor kedelai dari Amerika, yang marah itu kan kedelai Amerika. Rasanya tidak terlalu enak, tapi dia murah, lebih murah dari kedelai lokal. Maka pemerintah mengambil kebijakan, diantaranya dengan pembatasan kuota untuk ke kacang kedelai. Seperti itu ya, Ayu ya. Iya, Bu. Oke, aduh ini kepikir sebentar. Sudah Ibu tandai di classroom-nya ya. Ayu sudah punya celengan. Yang lain yang mau punya celengan, aktif di kelas ya. Biar nanti ketika ada tugas sudah ada poin 5. Kita lanjut ke diskusi. Silakan kelompok yang akan diskusi disiapkan slide-nya. Yang menyalakan kamera mohon maaf sekali, hanya yang menampilkan slide saja. Revan, absensinya masih assign. Tolong dibantu, Revan. Mia Bella, Nurman, Siti Mutmainah, Aldi Agus, Intan Dewi, Adi Maulana, Muhammad Mansur, ada nggak?
Tes. Sudah bisa dimulai. Silakan, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Next slide, Pak Ujan. Yang beranggotakan Mega Lidiawati sebagai ketua, saya sendiri Ayu Afiatus Solihah, Paujan Fahri, Raditya Aditya Purnama Putra, dan Siti Mutmainah. Di sini kami akan menerangkan dari dumping dan kartel. Taruh sebentar. Bentar yuk, lagi di luar. Tadi bisa dimulai. Bentar lagi di luar, masuk ke. Ada pengertian kartel. Kartel yang dalam bahasa Inggris disebut kartel dan dalam bahasa Belanda disebut kartel. Pengertian kartel atau yang sering disebut sindiket ialah suatu kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan seperti perusahaan produsen dan yang lainnya yang sejenis. Sekarang bagian tujuan. Ada yang pertama itu untuk mengurangi ataupun meniadakan persaingan. Yang kedua, menciptakan keseragaman harga, jumlah produk, dan pembagian daerah pemasaran untuk tiap badan usaha. Yang ketiga, untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal seperti harga, wilayah, pemasaran, dan lain sebagainya. Yang keempat, menekan persaingan dan mendapatkan keuntungan. Di sini ada jenis-jenis. Yang pertama itu ada kartel harga. Kartel harga adalah kartel yang dilakukan untuk menetapkan suatu harga pokok produk yang dihasilkan oleh para produsen yang tergabung dalam suatu kartel. Umumnya, ketentuan harga yang ditentukan adalah harga jual minimal pada suatu produk. Yang kedua itu ada kartel syarat. Kartel syarat adalah kartel yang erat hubungannya dengan penetapan suatu persyaratan tertentu dalam suatu kegiatan perdagangan maupun bisnis, seperti persyaratan penjual, standar kualitas suatu barang,
standar keemasan, dan juga standar pengiriman barang. Yang ketiga itu ada kartel rayon. Kartel rayon adalah kartel yang dilakukan dengan membagi wilayah penjual pada setiap anggota kartel. Dalam hal ini itu ada masing-masing anggota kartel mempunyai daerah tertentu untuk menjual produknya dengan penetapan harga yang sudah ditetapkan pada masing-masing daerah. Yang keempat, kartel kontingentering. Kartel kontingentering adalah suatu penetapan atau volume produksi yang dilakukan guna menguasai ketersediaan produk di pasar. Dalam pelaksanaannya, masing-masing anggota kartel akan diizinkan untuk membuat barang dalam jumlah tertentu. Yang kelima itu ada kartel penjualan. Kartel penjualan adalah suatu penetapan kantor penjualan yang sifatnya terpusat. Artinya, setiap masing-masing anggota kartel hanya diperbolehkan untuk menjual produknya melalui kantor penjual tunggal, sehingga tidak akan ada persaingan pada tiap anggota. Yang keenam ada kartel pol. Kartel pol atau kartel pembagian keuntungan adalah jenis kartel yang ada pada kesepakatan tentang pembagian laba dan pendapatan. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota kartel akan menghimpun laba kotor yang diperoleh dari kas bersama. Lalu, laba bersih yang diperoleh akan dibagikan ke seluruh anggota kartel sesuai kesepakatan. Next, Jan. Ini ibunya nggak ada, Tah. Keluar ibunya. Terus gimana? Lanjut. Karakteristik secara di mana? Secara umum berikut ini karakteristiknya. Yang pertama, adanya campur tangan dari senior perusahaan atau penjabatan eksekutif perusahaan. Kedua, terdapat persekongkolan di antara para pelaku usaha, melakukan penetapan harga dan penetapan produksi, menggunakan asosiasi untuk menutupi persekongkolan tersebut, adanya ancaman untuk anggota yang melanggar kesepakatan yang sudah ada di perjanjian, mekanisme kompensasi untuk perusahaan yang memiliki produksi lebih besar berupa saham, uang dividen lebih besar, dan lainnya. Adanya distribusi informasi laporan keuangan, jumlah penjualan dan produksi. Jan. Di sini ada ciri-ciri kartel. KBBI menuliskan tentang kartel yang memiliki dua ciri yang menyatu, yaitu pertama ada persetujuan sekelompok perusahaan yang bertujuan untuk menaikkan harga barang tertentu. Yang kedua, adanya organisasi perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis. Dan keuntungan kelemahan dari kartel. Pertama, keuntungan kartel. Kedudukan monopoli dari kartel yang terdapat di pasar menyebabkan kartel memiliki posisi yang baik dalam menghadapi persaingan dagang. Kedua, risiko pada penjualan barang-barang yang diproduksi dan risiko kapital para anggota dapat diminimalisirkan karena baik produksi ataupun penjualan mudah teratur dan terjamin jumlahnya. Ketiga, kartel dapat melaksanakan rasionalisasi sehingga harga barang-barang yang akan dijual atau diproduksi cenderung turun. Kelemahannya, yang pertama, persaingan kartel dapat menyelundup ke dalam anggota kartel. Yang kedua, kartel dianggap dapat merugikan masyarakat luas karena dengan praktis dapat meninggikan harga dan dengan leluasa. Yang ketiga, peraturan-peraturan yang dibuat bersama di antara anggota kartel dengan sanksi intern akan membuat kebebasan untuk para anggota yang bergabung di dalamnya. Di sini ada materi dumping. Next, Ojan.
Pengertian dumping itu merupakan salah satu praktek menjual barang di pasar luar dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar dalam negeri, yaitu harga normal. Di sini ada jenis dumping berdasarkan praktek dan tujuannya. Yang praktek itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sporadic dumping, yaitu tindakan perusahaan dalam menjual produk di luar negeri dengan harga yang lebih murah. Yang kedua ada precision dumping, yaitu kecenderungan monopoli yang berkelanjutan dari suatu perusahaan di pasar domestik untuk memperoleh profit maksimum dengan menetapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri daripada di luar negeri. Yang terakhir itu ada predatory dumping, tindakan perusahaan yang menjual barangnya di luar negeri dengan harga yang lebih murah sehingga dapat mengangsur atau mengalahkan perusahaan lain. Jenis dumping berdasarkan tujuannya ada 3, yaitu market explosion dumping, fiscal dumping, strategi dumping, dan state trending dumping. Next. Tujuan, kelebihan, dan kekurangan dumping. Tujuan dapat keuntungan maksimal melalui diskriminasi harga dengan mengekspor atau menjual produk atau komoditas ke negara lain dengan harga murah dibandingkan dengan harga produk yang dijual ke negara-negara pengekspor dan pengimpor. Kelebihan. 1. Memenuhi kebutuhan produk atau komoditas antar negara. 2. Dapat memperluas dan meningkatkan pangsa pasar. 3. Meningkatkan pendapatan valuta asing untuk negara-negara pengekspor. Kekurangan. 1. Merusak harga produk sejenis. 2. Menggunakan perubahan pesaing di dalam maupun luar negeri. Pancasila 1. Ekspor. Bang. Kampret. Ini ibu keluar ya? Terus gimana dong? Mohon maaf, belum commute. Gimana, langsung kesimpulan apa gimana? Ibunya nggak ada ya? Terus gimana? Langsung aja nggak apa-apa kesimpulan. Gak apa nih. Gak apa-apa Jadi sih, ibu juga nggak ada. Kesimpulan dari politik dumping ini. Nanya dong. Belum selesai. PC ibunya coba. Kata haram saya tah. Pan. Telepon ada nggak sih? Ini gimana sih jadi? Langsung kesimpulan aja, Tak. Ya udah. Subar Repana juga nggak ada, J. Ya udah, langsung kesimpulan aja sok lah. Nanya. Nanti dulu kesimpulannya dulu. Revannya lagi di jalan. Nanya apa, Rian? Spider. Kesimpulannya diam. Jadi kesimpulan dari politik dumping ini menyadarkan kita bahwa perdagangan internasional itu tidak selalu berdampak baik untuk sisi perekonomian dalam negeri. Persaingan yang tidak sehat jika tidak diawasi justru akan mengganggu produk dalam negeri. Kita sebagai konsumen pun sebaiknya lebih bijak dan memilih produk untuk dibeli. Tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi hendaknya mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. Kesimpulan dari kartel yaitu suatu bentuk organisasi dari beberapa negara atau perusahaan pemasok produk tertentu yang membatasi produk dan ekspor. Jadi, pembentukan kartel pada dasarnya hanya menguntungkan dan mementingkan kepentingan negara atau perusahaan anggota kartel, tetapi akan merugikan perdagangan internasional secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih.
Leta. Dah, yes, beres. Ngapain? Ngapain ini? Yeay, beres. Udah nungguin waktunya habis bentar lagi. Ibunya kemana ibunya? Makanya tuh daripada diam. Udah buka pertanyaan, Jar. Anjir jangan ladenin. Itu Rian mau nanya, weh. Kita udah di backlist kick, bangke. Tanya dong, sejak kapan Ojan masuk Islam? Sejak tadi. Parah Anjar ya. Anjar majusi tadi. Udah bubar dah. Kita mau umroh nih. Bubar. Udahan lah. Mending sweet Gopay. Ngegas. Bubar. Gak boleh nanya ta ini, gak boleh nanya ta. Gak boleh, lama. Udah ditutup. Aja. Nanyanya yang gampang aja.